bersama tim Lantas Polda DI daerah istimewa Yogyakarta maupun Lantas Polri. Untuk lebih jelasnya konferensi pers pada sore hari ini akan disampaikan oleh Bapak Kapolres Tabel. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak AKBP Iksan SK, waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan media. Pada sore hari ini, sesuai dengan janji kami akan melaksanakan konferensi pers terkait progres penanganan kecelakaan tunggal yang terjadi kemarin, di mana pada sore hari ini tetap sesuai dengan grupnya kemarin, kami hadirkan di sini Bapak Ketua Cabang Jasara Harja DIY, kemudian dari Ditlantas, dalam hal ini ada Kasubdit Gabung, kemudian dari Humas Rumah Sakit Daerah Panembahan Senopati, dan tentunya dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul. Dalam kesempatan ini, izinkan kami tentunya mengucapkan kembali rasa turut berduka cita, dan tentunya mari kita doakan kepada 13 korban yang tadi pagi sudah dimakamkan. Tentunya kita berdoa semoga almarhum dan almarhumah mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya. Kemudian yang saat ini masih dalam proses pengobatan dan perawatan di rumah sakit, lekas diberikan sembuhan. Dan ini berharap kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Oleh karena itu kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya yang lintas di Kabupaten Bantul, sebelum melakukan aktivitas di jalan dengan menggunakan kendaraan agar dicek betul kendaraan yang digunakan, artinya apakah sudah siap untuk beroperasional di jalan. Yang kedua, kesiapan orangnya sendiri atau yang mengemudi. Jadi siap kendaraan, siap orangnya. Karena ini akan sangat menentukan apa yang terjadi nantinya di jalan. Baik, selanjutnya kami akan sampaikan progres penanganan kecelakaan tunggal yang terjadi di wilayah Imogiri, tepatnya di Jalan Lintas Lingo Imogiri, ataupun yang biasa dikenal dengan Bukit Bego, yang memang lokasinya di sana mempunyai turunan dan tanjakan yang cukup curam. Yang pertama kami sampaikan terkait korban meninggal dunia. Jadi sampai dengan tadi malam sekitar jam 10 kami berhasil mengidentifikasi seluruh korban yang meninggal dunia, ada 13. Kemudian setelah kami identifikasi, selanjutnya langsung kami kawal menuju Sukoharjo menggunakan 13 ambulans, kemudian dikawal oleh personil Polres Bantul di backup dengan Ditlantas Polda DIY. Dan menurut informasi dari Sukoharjo sudah dimakamkan, nanti juga akan disampaikan secara lengkap oleh Jasara Harja yang langsung memberikan santunan. Jadi sekali lagi, fix jumlah korban 13 orang, nama-namanya juga sudah teridentifikasi, nanti secara lengkap fixnya bisa diberikan oleh humas kami. Kemudian, jumlah korban yang saat ini masih dirawat di 3 rumah sakit, termasuk ada juga rumah sakit rujukan. Ada 24 orang, nanti lebih jelasnya akan dijelaskan oleh pihak rumah sakit. Ada yang dirawat di RSUD, kalau tidak salah ada 7 orang. Kemudian di
PKU Muhammadiyah ada 11 orang, kemudian ada juga yang di Nur Hidayah, kemudian di beberapa rumah sakit yang menjadi rujukan karena memang fatalitasnya ataupun dampak dari luka tersebut harus dirujuk ke rumah sakit yang ada di daerah kota. Kemudian tadi malam juga sudah banyak yang kembali ke rumah. Kami antar juga ada beberapa orang. Kami siapkan kendaraan bekerjasama dengan pemerintah daerah. Beberapa korban yang memang cuma luka ringan, kemudian bisa menjalani rawat jalan dan langsung pulang, kami antar ke wilayah Sukoharjo maupun Surakarta. Jadi sekali lagi, saat ini masih ada korban yang dirawat dan tentunya pihak rumah sakit akan maksimal sesuai dengan perintah Bapak Bupati juga tadi malam waktu kami pelepasan akan maksimal memberikan pelayanan dengan didukung penuh oleh pihak Jasara Harja. Kemudian selanjutnya terkait progres penanganan kasus laka lantasnya. Jadi mulai tadi malam kami sudah mengevakuasi kendaraan yang ada di TKP dan saat ini sudah kami titipkan di Rukbasan yang ada di Bantul. Kemudian secara estafet dari tadi pagi anggota kami di backup oleh Ditlantas Polda DIY dan Korlantas Mabes Polri melakukan olah TKP. Jadi dibantu dengan tim TAA, TAA itu Traffic Accident Analysis yang akan menganalisa penyebab utama terjadinya kecelakaan. Tentunya nanti akan diperkuat dengan keterangan-keterangan saksi, di mana saksi ini juga hari ini ada beberapa yang sudah kami periksa, ada 3 orang. Kemudian saksi-saksi berikutnya tentunya kami menunggu kondisi dari korban yang saat ini masih dirawat, tentunya masih menjalani perawatan. Kami tidak mungkin melakukan pemeriksaan sehingga kami masih menunggu nanti proses perawatannya apakah sudah bisa diperiksa atau tidak. Tapi intinya hari ini kami sudah memeriksa 3 orang yang ada di sekitar TKP, yang melihat TKP, termasuk rembusnya juga sudah kita periksa. Tapi keterangan saksi ini tentunya akan diperkuat nanti dari hasil olah TKP ataupun dari tim traffic analisis tadi, traffic accident analysis, untuk melihat penyebab utama terjadinya kecelakaan. Kemudian hari ini juga tim sudah ke TKP, melakukan olah TKP, kemudian dari pihak APM atau pemilik merek, dalam hal ini Mercedes-Benz sebagai pemilik merek kendaraan yang digunakan, juga sudah kami periksa dan langsung kami bawa ke TKP untuk melakukan semacam pengecekan kondisi, termasuk bekas-bekas kendaraan, apakah memang ada pengereman dan sebagainya. Tentunya dari pihak Mercedes-Benz sebagai pemilik merek yang mengetahui apakah memang semuanya berfungsi. Kemudian tadi juga kami sudah melakukan rapat koordinasi dengan 5 pilar terkait dalam hal lalu lintas, dari Dinas Perhubungan, kemudian dari Jasara Harja, Dinas PU, dan stakeholder terkait lainnya, tentunya untuk membahas bagaimana kejadian ini supaya tidak terulang. Jadi sekali lagi, bagaimana kejadian ini tidak terulang kembali. Jadi itu terkait progres penanganan kasusnya. Sampai saat ini kami belum menetapkan tersangka karena memang semuanya masih bergulir, dan ini tentunya kami sesuaikan dengan SOP. Bagaimana pemeriksaan terhadap saksi-saksi, kemudian dari analisis TAA tadi, kemudian dari saksi-saksi ahli, baik tim mekanik dari Mercy, kemudian dari KNKT juga akan kami periksa besok untuk memberikan kesaksian ahlinya. Ini tentunya bagian dari nantinya untuk menetapkan 2 alat bukti
sehingga kami bisa menetapkan tersangka dan tentunya penyebab terjadinya kecelakaan. Itu progres hari ini yang dapat kami sampaikan dari sisi penanganan kasus. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan kepada Bapak dari Jasara Harja untuk menyampaikan terkait santunan yang langsung sudah diberikan pada hari ini. Silakan Pak Yan. Terima kasih Pak Kapolres. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Kapolres Batu, yang terhormat Pak Kadus Lantas Polda, para Bapak dan Ibu, Humas Rumah Sakit PKU Muhammadiyah dan Rumah Sakit RSUD Tanjung Senopati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami turut berduka cita sedalam-dalamnya atas musibah yang terjadi atas laka lantas bus. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, kasus COVID-19 terus meningkat. Pemerintah akhirnya memutuskan PPKM Jabodetabek dan sejumlah wilayah lainnya naik ke level 3. Akan mengambil kebijakan pengetatan lebih terarah untuk kelompok rentan seperti lansia, kelompok komorbid, dan yang belum divaksin. Jadi pengetatan PPKM akan berbeda dengan varian Delta. Karena itu Omikron ini lebih menyasar pada kelompok rentan. Jadi kelompok-kelompok yang sehat, Anda berolahraga dengan baik, Anda sudah divaksin, Anda tidak punya komorbid, patuh dengan ini dan hidup dengan gembira, tidak perlu terlalu takut. Tentu ada bahaya, tapi probability-nya itu sangat kecil. Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai, berdasarkan level assessment saat ini, kami sampaikan bahwa aglomerasi Jabodetabek, daerah istimewa Yogyakarta, Bali, Bandung Raya, dan akan ke level 3. Hal ini terjadi bukan akibat tingginya kasus. Saya ulangi, bukan akibat tingginya kasus, tetapi juga karena rendahnya tracing. Bali juga naik ke level 3, salah satunya disebabkan oleh rawat inap yang meningkat. Hal ini terkait dengan keputusan yang dapat dilihat nanti dengan instruksi Mendagri yang akan keluar hari ini. Dipicu permasalahan sepele, sejumlah pemuda dari 2 kampung di Aceh Tamiang terlibat bentrok. Akibatnya sejumlah orang terluka dalam bentrokan tersebut. Bentrokan antar pemuda dari 2 kampung ini bermula saat salah seorang pasangan suami istri berinisial MS, warga kampung Kota Lintang terlibat cekcok dengan warga kampung Bukit Tempurung saat melintas di lokasi dan berakhir dengan aksi pengeroyokan. Tidak terima dikeroyok, MS pun pulang lalu memanggil rekannya yang lain untuk meminta bantuan. Rekan-rekan MS dan warga kampung kemudian mencari para pelaku. Bentrok pun tak terhindari. Bentrokan baru berhenti setelah sejumlah petugas kepolisian dari Polsek Kuala Simpang dan Polres Aceh Tamiang turun ke lokasi. Berawal dari tadi malam adanya sekelompok pemuda dari Desa Bukit Tempurung melakukan makian terhadap satu kendaraan yang dikemudikan oleh 2 orang suami istri. Kemudian oleh pengendara sepeda motor tersebut menjumpai anak ini, mempertanyakan apa maksud mengucapkan kata makiannya tadi. Kemudian oleh si pelaku yang mengucapkan kata makian tadi tidak terima, langsung mukul. Sejumlah warga yang terluka akibat bentrokan sudah dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Sementara itu, para pelaku provokator dalam kejadian bentrok ini masih diselidiki. Dari Kabupaten Aceh Tamiang Aceh, Muhammad Alfi, iNews melaporkan. Seorang pengendara motor tewas terlindas truk di Jalan Raya Bypass Mojokerto, Jawa Timur pagi tadi. Korban tewas di lokasi akibat terluka parah di bagian kepala. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Bypass Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto, Senin pagi tadi. Pengendara motor tewas terlindas truk tangki bermuatan pupuk cair. Insiden bermula saat korban hendak menyalip dari sisi kiri namun terperosok jalan berlubang hingga terjatuh dan terlempar ke kolong truk. Korban tewas di lokasi dengan luka parah di bagian kepala.
Petugas unit laka lantas Polresta Mojokerto yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi termasuk pengemudi truk tangki. Untuk sementara keterangan yang kita dapat dari sekitar TKP bahwasannya pengemudi R2 ini berusaha mendahului truk tangki dari sebelah kiri, kemudian hilang kendali, terjatuh dan akhirnya terlindas oleh dan truk tangki sebelah kiri. Saya kan pelan, tahu saya mampu sih tahu Pak, dari sebelah kiri tahu saya itu. terus Dia kan kelihatan banter. Terus kelihatan kejeglong dia tadi. Kejeglong saya rem. Dan tahu saya itu terus udah ngetak gitu. Jenazah korban kemudian dievakuasi ke RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Kota Mojokerto. Sementara kendaraan korban diamankan unit laka lantas Polresta Mojokerto. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi tengah mempelajari fakta-fakta kecelakaan maut di Bantul, Yogyakarta. Siang tadi polisi telah menggelar olah tempat kejadian perkara. Tim penyidik Polres Bantul meninjau lokasi kecelakaan bus pariwisata yang membawa rombongan pegawai konveksi di Bukit Bego, Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Polisi mencari bukti penyebab kecelakaan yang menewaskan 13 penumpang dan 34 penumpang lainnya terluka. Polisi ingin memastikan apakah ada faktor cuaca, kontur jalan, kelalaian pengemudi atau ketidaklayakan kendaraan sehingga bus menabrak tebing dan terbalik. Sementara itu, sejumlah korban luka akibat kecelakaan masih menjalani perawatan di 3 rumah sakit, yakni RSUD Panembahan Senopati, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul, dan Rumah Sakit Nur Hidayah. Di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul, belasan korban luka masih dirawat, sedangkan korban luka ringan telah diperbolehkan pulang. Pagi ini kita Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Bantul merawat 11 orang korban dari tragedi Bukit Bego, dan kondisi beliau-beliau ini alhamdulillah sudah membaik dalam kategori perawatan dalam kondisi luka ringan sampai sedang. Sebelumnya, bus pariwisata GA Trans menghantam tebing di sekitar Bukit Bego, Imogiri, Bantul, Yogyakarta Minggu siang kemarin. 13 penumpang meninggal dan 34 penumpang lainnya terluka. Bus membawa 42 karyawan pabrik konveksi asal Sukoharjo, Jawa Tengah. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara kecelakaan bus di Bantul, Yogyakarta. Sudah ada rekan Anissa Rizkia di lokasi. Anissa, bagaimana kondisi di lokasi setelah olah TKP digelar? Ya, Stefani dan juga pemirsa, untuk olah TKP memang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian, baik itu dari Mabes Polri, kemudian dari Polda DIY dan juga Polres Bantul sejak pagi hingga siang tadi. Dan hingga kini memang dari tempat kejadian perkara sudah dibuka kembali untuk umum begitu, jadi bisa dilewati. Dan di sini pun juga masih ada serpihan-serpihan kaca bus. Jika Anda lihat di layar kaca Anda pemirsa, kemudian ada beberapa barang milik korban termasuk sandal wanita dan juga sepatu anak-anak. Itu artinya bus pariwisata ini mengangkut keluarga, baik itu anak-anak dan juga orang dewasa. Dan menurut informasi yang kami dapatkan, ini merupakan rombongan family gathering dari perusahaan konveksi begitu yang akan berwisata keliling daerah istimewa Yogyakarta dari Taman Tebing Breksi menuju ke Pantai Parangtritis dan melewati jalur tempat saya melaporkan ini. Ini merupakan kalau dari arah atas ini turunan pemirsa, dan memang sepanjang 1 km dari tempat saya melaporkan ini banyak sekali turunan dan juga tanjakan. Jadi memang bagi para pengendara yang tidak ahli mengendarai tentunya pasti akan mengalami kesusahan begitu. Dan saya akan ajak Anda pemirsa untuk mendekat ke arah tebing yang terkena tabrak dari bus pariwisata yang mengangkut rombongan family gathering ini. Dan saat ini memang menurut informasi 13 korban meninggal dunia tengah dikebumikan begitu. Jika dilihat ini memang ada tumpukan ban yang diberikan oleh warga sekitar apabila
ada kejadian yang tidak diinginkan ini akan lebih aman begitu. Karena memang menurut informasi juga dari pihak KNKT, 1 jam sebelum kejadian kejadian dari tabrakan bus pariwisata menabrak tebing setinggi kurang lebih 12 meter ini, ada kecelakaan juga terjadi di jalan ini, namun tidak ada korban jiwa, begitu informasinya. Selain itu, Stefani dan juga pemirsa, saya akan ajak Anda melihat tanjakan di sana. Menurut kronologis yang kami dapatkan dari saksi mata, memang tanjakan itulah yang dilalui oleh bus pariwisata yang menuju ke arah Parangtritis. Begitu informasinya, Stefani. Saya kembalikan kepada Anda di studio. Pemirsa, rekan kami Anissa Rizkia melaporkan langsung dari Bantul, Yogyakarta. Nah, pemirsa, kecelakaan bus pariwisata yang menewaskan 13 orang itu terjadi di Jalan Imogiri, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta siang kemarin. Kecelakaan itu diduga akibat supir tidak menguasai medan jalan. Sebuah bus pariwisata menghantam tebing di sekitar Bukit Bego, Padukuhan, Kedung Bueng, Kelurahan Wukirsari, Jalan Imogiri, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta siang kemarin sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Akibat kecelakaan ini 13 orang meninggal dunia termasuk sopir bus. Selain korban meninggal dunia, kecelakaan ini menyebabkan 34 orang terluka. Para korban dilarikan ke sejumlah rumah sakit terdekat, yakni Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul, Rumah Sakit Nur Hidayah, dan RSUD Panembahan Senopati Bantul. Petugas dan warga sekitar lokasi kecelakaan bersama-sama membantu proses evakuasi korban. Bus yang akan berwisata ke Yogyakarta ini membawa 42 karyawan pabrik konveksi asal Sukoharjo, Jawa Tengah. Dari keterangan para saksi, bus mengalami kecelakaan setelah menabrak sisi kanan tebing di daerah perbukitan. Diduga sopir tidak menguasai medan ataupun jalan berbukit, ditambah kondisi jalan basah diguyur hujan. Sementara Kapolres Bantul AKBP Ihsan, kecelakaan terjadi akibat bus yang berwisata tak kuat menanjak. Akibatnya, bus berakhir dengan menabrak sisi kanan tebing. Dari Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, kebakaran menghanguskan gudang penimbunan BBM di Desa Huraba 1, Kecamatan Siabu, Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Senin siang. Kebakaran yang disertai ledakan turut meludeskan 2 rumah warga. Ledakan sempat terjadi berulang kali saat kebakaran lantaran di dalam gudang berisi drum penyimpan bensin. Api sulit dipadamkan hingga merembet ke 2 rumah warga. 2 unit mobil pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung memadamkan kobaran api. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu penyebab kebakaran masih diselidiki. Ini apa saja nih? 1 rumah warga, 2 rumah warga, 1 gudang minyak. Oh, gudang minyak itu minyak tanah atau minyak bensin? Bensin itu, kurang jelas dari warga, tapi yang jelas gudang. Komnas HAM memeriksa Bupati nonaktif Langkat terbit rencana perangin angin soal kerangkeng manusia. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi.